5. Lu ngapain bawain tri? Halo, welcome to Basa Basi bareng Cozy. Konten of Cozy. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman yang ada di sini, teman-teman dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Sebelumnya kenalan dulu kali ya, aku Amalia Siska dari Magelang. Halo, nama aku Nabila Anci Aulia Putri, biasa dipanggil JJ, dari Sidoarjo, Luperlapindo. Brandingnya lanjut, oke. Aku Farah Akilan dari Tangerang, biasa dipanggil Bara. Aku lalu Ferdi Ryan dari Lombok, biasa dipanggil Fiar. Oh, jauh ya. Oke. Kira-kira udah pada perkenalan tapi dikasih dari mana? Kira-kira kalau gitu kita bakal ngebahas soal apa nih? Ya, kita bakal ngebahas soal keluh kesah nih dari anak-anak perantauan. Wah, berat banget nih ya. Nggak masalah. Kita bakal sharing-sharing di sini. Kita udah kurang lebih setahun kali ya. Kita ada di Jogja. Dari teman-teman ini, aku mau balik dulu nih. Kita kan udah semester 5, tapi aku mau tanya lagi nih. Sebenarnya kenapa sih kalian memilih kuliah di Yogyakarta ya? Dari mana nih? Ya boleh deh, dari siapapun. Dari Fiat, coba dari paling jauh. Kenapa kuliah di Jogja? Kenapa milih ngerantau? Iya. Yang pertama, aduh. Salting nih ya. It's okay. Kenapa kuliah di Jogja? Karena lingkup Lombok mungkin buat aku tuh terlalu kecil. Jadi kalau misalnya tetap di Lombok dari SD sampai kuliah pun temennya sama gitu aja. Jadinya mau cari pengalaman baru sama teman-teman yang ada di Jogja gitu. Berapa sih gitu? JJ. Kalau dari aku sih lebih ke kabur aja sih. Sama sih, alasannya sama sih. Aduh. Karena ya, kalau cewek kan pasti orang tuanya strict ya pasti. Dan kalau kemana-mana tuh kayak susah banget gitu. Dan aku tuh emang di rumah tuh kayak jarang buat liburan dan lain-lain gitu. Gak boleh pergi jauh-jauh intinya. Tapi kalau di Jogja itu aku jadi punya pandangan yang baru lagi. Terus punya lingkungan yang baru lagi. Oh ternyata dunia luar tuh kayak gitu. Terus bisa liburan ke manapun. Cari kebebasan. Feeling ya. Iya. Pokoknya jalan-jalan aja udah. Kalau Barat tadi ya kabur. Kabur juga sama sih. Lebih ke kayak ya mencari suasana baru lah gitu. Karena kalau aku tuh pas aku dari SD emang jauh-jauh jarak sekolahnya. Jadi aku rumah di Ciledug, sekolahnya di BSD. Terus aku rumah di Ciledug, SMA-nya di Bintaro. Kalau ada yang tahu yang nonton. Terus aku juga sempat boarding kan di Cilengsi. Jadi emang nyarinya sekolah yang jauh-jauh aja. Kuliah makin jauh lagi. Makin jauh lagi, 12 kilometer dari rumah. Aduh, udah tahu nih alasan-alasan. Terus aku pengen nanya nih, kalau ekspektasi kalian nih, kita ngomongin soal ekspektasi dan realita ya. Jadi sebenarnya kenapa sih ekspektasi apa yang kalian harapin setelah kuliah di Jogja? Apakah aduh aku pengen kemana gitu di Jogja atau apa gitu? Dan realitanya gimana? Boleh nih sharing-sharing kita. Dari siapa? Aku ya, coba ya. JJ. Kalau aku tuh bilang tuh kalau waktu SMA itu kayak kuliah di Jogja itu kayak kotanya estetik. Terus kalau orang Jogja itu bisa murah-murah itu juga, terus makannya murah-murah, barang-barang yang murah-murah, terus tempatnya enak buat healing semua gitu. Tapi ternyata realitanya ya kalau dibilang murah ya tergantung dengan kita juga kan. Kalau kita mau murah ya ambil yang murah. Kalau kita emang pengeluarannya habis-habisan ya sama aja mahal. Terus kota estetik sih ya kalau aku lihat-lihat ya sebenarnya sih sama aja gitu. Tapi aku ngerasa suasana di Jogja ini kayak bener-bener nyaman gitu. Tahu nggak sih kayak kalau kamu pulang lagi ke kota asal tuh kayak kangen gitu loh Jogja. Aduh, emang bikin kangen di kota Jogja. Kotanya apa? Ada orang di dalamnya nih. Biasanya nih mahasiswa ini tuh bilang Jogja penuh kenangan ini bukan cuma tempatnya, tapi karena ada orangnya. Kalau Bara, menurut Bara, kenapa? Ekspektasi dan realitanya apa?
ekspektasinya aku kira kan ini kan dekat gunung ya. Aduh, aku kira kan sejuk, segala macem gitu. Terus kayak tiba-tiba di sini, sumpah aku hiteman di sini guys. Jadi kayak yang pas, wow Jogja tuh Panas aja wow gitu ya Pak ya. Panas banget. aku nggak sanggup. Kalau biar gimana? Ekspektasi kuliah di Jogja. Iya. Apa nggak berekspektasi apa-apa? Sebenarnya nggak pernah berekspektasi bakal kuliah di Jogja. Tadinya ekspektasinya ke Malang. Jadinya daftarnya dari SNM, SBM ke Malang terus gitu. Nggak pernah berekspektasi ke Jogja. Nah kebetulan nyari cadangan kampus biar nggak nganggur, ngambil di Jogja. Aduh, ini sebenarnya cadangan. Gitu. Terus akhirnya ya rezekinya mungkin di sini. Nggak berekspektasi banyak, tapi sejauh ini Jogja keren. Jogja keren. Kira-kira udah semester 5 ya. Kalau kalian ini sering balik atau baliknya pas liburan semesteran aja? Kalau kan jauh-jauh nih, baliknya ke rumah gitu. Kalau balik kayaknya kalau ada acara aja ya. Oh gitu. Atau kalau lagi liburan balik sih. Cuma kayaknya lebih sibuk pas liburan kayaknya kita di sini kan. Jadi kita nggak bisa balik juga gitu. Kalau hal yang bikin kalian kangen rasanya tuh pengen balik ke rumah gitu di saat kalian kuliah, kalian event, kalian organisasi mungkin ya. Hal apa sih yang bikin kalian kangen sama rumah? Pokoknya sebenarnya aku pengen balik ya. Kalau orang kata sih apa sih? Homesick ya. Oh. Boleh cerita. Kayaknya kita sama deh. Kalau kita kangen masakan ibu nggak sih? Wah, kebetulan nggak pernah masak. Aku Akhirnya apa? Oh, itu. Lanjut. Ya itu Nggak pernah masak. Nggak pernah masak. Parah banget tidak ya ampun. Jangan nonton ya. Aduh. Aku lebih kangen ini sih suasana rumah. Karena kalau di kos kan sendirian, apa-apa sendiri gitu. Kalau di rumah kan walaupun emang kayaknya berantem mulu mungkin sama Andre atau diomelin terus kan, kayaknya hangat aja gitu kalau di rumah. Kalau dari Gigi, Aku lebih kangen masakan bunda sih. Kayak kalau di sini kan masakannya kan ya kadang kita masak sendiri, kadang ya beli gitu. Tapi kalau masakan ibu itu kayak rumah gitu loh, kayak tahu nggak sih ciri khasnya itu? Rasa rumahnya itu kerasa Iya, rumah. iya benar-benar itu yang sih yang aku kangenin. terus kalau kalian kan udah kayak ibaratnya udah ngelewatin nih homesick apa gitu. Terus sebenarnya kalau kehidupan perkuliahan kalian nih sejauh ini gimana? Apakah di Jogja ini ya merasa ya itu tadi ya merasa bebas atau sebenarnya nggak kayak gitu loh gitu? Kehidupan perkuliahan kalian gimana nih? Kehidupan perkuliahan. Kalau aku lihat di sinetron film-film itu kayak aku lebih bener nggak sih kayak bingung OOTD gitu. Seru ya, ya. iya betul. Iya. Saya mungkin Bingung gitu di pernah. Terus kalau di sini tuh aku ngerasa apa ya? Aku ngerasa di STMM itu aku lebih enjoy aja gitu karena dulu kan pernah aku pengen masuk Ilkom gitu kan, ilmu komunikasi. Tapi di situ kan kalau misalnya di univ lain kan kebanyakan teori gitu. Nah kalau di STMM itu kita juga bisa ngeliat anak-anak praktek. Terus dan sekarang kita juga lagi praktek kan ya. Iya jadi ini lagi praktek. Iya. Agak lupa. Jadi aku ngerasa ya enjoy aja sih gitu. Aku kalau di kehidupan perkuliahan belajar ini sih lebih ngaret. Karena kalau Apa tuh? Karena kalau di SMA itu kan aku dari rumah kan harus prepare kan 30 menit sebelum, hampir sejam gitu udah prepare mesti berangkat gitu. Kalau di sini kan kosan aku dekat sama kampus. Terus yang kayak 5 menit juga sampai. Jadi ya udahlah nanti lagi ya, nanti dulu ya gitu sih. Belajar itu sih. Biar nih gimana nih? Apa? Iya. Ini dari versi cewek-cewek Tapi udah dari tadi aku dilompat 2 soal. Oh, 2 pertanyaan aku belum jawab. parah nih ya. Iya kan. Ya, kita balik dulu dari yang perkuliahan dulu aja nih. Yang seingat aku Dari gitu. perkuliahan. Gimana perkuliahan yang mana dulu? Iya betul. Gimana? Gimana nih rasanya perkuliahan yang udah Iya. dilaksanakan 5 semester ya? Sebenarnya kayak mungkin karena online ya, mungkin kayak nggak terlalu ngerasa kuliah gitu. Kayak apa sih?
apa sih ya gitu. Nggak berasa ya jadi Nggak berasa. mahasiswanya Iya. gitu. Tiba-tiba Mungkin udah semester 5. berasanya pas UTS, paling kan lagi nugas Iya, gitu. iya. Berasanya di situ. Heeh. Sebenarnya dari awal-awal juga belum dapat tugas yang terlalu gimana. Nah, baru pas UTS paling sama UAS sih. Betul, ngomong-ngomong soal kita sebelumnya ini online ya, jadi kita habis masa pandemi COVID dan alhamdulillah ya kita sekarang bisa bertemu tatap muka, kita melaksanakan perkuliahan secara onsite di kampus. Tanggapan kalian gimana ini setelah 5 semester ya? Kalian baru kuliah tatap muka ketemu teman-teman nih, lagi jauh-jauh ya? Gimana nih tanggapannya soal? Kaget sih. Aku kan gak terlalu suka keramaian. Terus pas pertama kali gitu tuh ya happy sih ketemu orang-orang, akhirnya merasakan kuliah offline gitu. Takut sih, cuma kayak oh ya udah seminggu lewat, seru-seru. Abis itu capek sendiri sama orang. Terus balik aja kalau bisa. Iya, udah online aja lagi lah, gak apa-apa. Review dari Bara tuh enakan online gitu. Iya. Sejauh ini kayaknya enak aja. Enakan offline. Sambil bobo. Iya betul. Biasaan ini ya. Iya. Kalau dari JJ, Kalau dari aku sih, aku lebih yang awalnya taunya dari kayak Instagram, dari Zoom, sekarang ngelihat langsung tuh kayak oh ternyata itu dia, oh ternyata itu dia, itu dia. oh ini yang ganteng. Oh Iya. ternyata di Biasa sosial aja. media. Ya. Kalian ya. Kita tanya Kalau cowok versi deh, cowok gitu juga ya. ya. Versi cowok Enggak juga. sih. Tapi enakan kuliah online. Oh, iya. Mungkin karena bisa dibarengin, bisa sambil Oh, iya, kerja ngapain kayak gitu. Tapi offline seru juga, cuman lebih seru online sih. Itu aja sih kalau aku. Oke, aduh ternyata banyak banget nih cerita-cerita soal perkuliahan dan kita bakal bahas lebih detail lagi. Pokoknya tetap ada di sini di Basa-Basi bareng Cozy. Content of Genzi. Oke, udah makan belum nih? Belum. Oh belum. Kirain Paling bersigap ya. Beli makan. Iya, kirain barusan istirahat makan enggak dong ya? Ya, ada konsumsi. Iya, di sini ya. Abis itu makan bakso ya. Kita request aja kepada Bapak Erik ya, kepada Bapak Erik boleh konsumsi ya Pak ya. Kalau bisa nih editornya tuh gitu ya. Makan di sini. Semangat gitu. Oke, balik lagi kita ngebahas soal rantau, anak merantau ini. Kita sekarang ngobrolin kesibukan kali ya. Kesibukan kalian saat ini itu apa sih? Selain kuliah ya, tentu kuliah dong, namanya mahasiswa. Di luar kuliah, apakah volunteer atau freelance? Boleh mungkin. Ini sih pikir sih, katanya dia semangat. Jobnya udah banyak banget gitu ya. Apa tuh? Apa tuh? Kesibukan apa ya? Selain kuliah, Iya. UKM boleh. Boleh. Oh mungkin dari futsal mungkin baru-baru ini udah mulai lagi aktif dari 2 minggu ya, Futsal, guys. 2 minggu belakangan. Semalam ya latihan dan sparring gitu aja sih. Sparring. Baru-baru itu aja sih kesibukan, paling kesibukan itu sama beberapa ada apa ya istilahnya kayak ya kerjaan sedikit lah dari Lombok gitu, jauh-jauh dari jauh gitu, kerjanya dari jauh Oh, gitu. bisa dikontrol dari jauh Iya. ya. Itu aja sih. Mungkin dari Berani apa nih? Bara. Nggak ada sih kuliah aja sih. Nggak mungkin. Nggak ada UKM juga. Terus ya udah hayu aja deh. Aduh, Hayu tiba-tiba ujian ada Iya, gitu. iya. Kan bukunya ada. Ada, ujian ada. Gue punya tuh dia. Iya. Ngomong ikut UKM apa nih? Kalau dari Bar? Aku ikut UKM radio sama Radio guys. Hima. Anak radio. Ini penyiar nih, iya kan? Iya. Emang udah gayanya kelihatan banget tuh. Kalau jadi nih kesibukan saat ini? Sibuk, udah ngapa-ngapain sih. Iya, Sibuk nganggur ya? Iya, sibuk juga. Jadi sibuk gak apa-apain bohong Iya. banget. Iya. Aku tuh ikut Citayan. bukan Bukan, jauh Gigi. deh. Gigi. Selama Beda, Beda, iya, berarti beda, Ji. iya, beda. Oke. Jadi, Kirain ternyata. kebetulan kan paling kecil kakaknya. Oh iya kakaknya. Kayak Jiji gitu. aku sibuk UKM sih, MMTC TV. Mana suaranya MMTC TV? Gitu ya. Aku radio. Ini kita sponsor gitu ya. Aku lagi berusaha untuk ikut volunteer konservasi. Doain ya semoga kesampaian. Gitu. Amin.
Kalau dari awal sendiri? kita kasih Kalau aku sih sibuk ngerjain UTS aja akhirnya. kan di luar kuliah. Oh iya, ya udah di luar kuliah ya. Aduh, kena lagi ya aku ya. Iya. Ya sama sih organisasi aja, organisasi. Apa tuh? Apa tuh, Coba Pak? organisasinya. Gitu. Sebut dong. Kan kita udah sebut sih. Kita udah sebut. Iya, boleh. Nanti ada lah nanti editor ya di sini ya, ada logonya. Semangat editor. Ya. Sekali lagi editor semangat. Semangat dari korsanya merah gitu. Oh, simpel. Aduh, takut udah kita ngebahas udah clear ya ngebahas soal kesibukan gitu ya. Terus kalau anak kontrakan ini kan biasanya suka cari-cari apa ya, hal-hal baru ya kan. Nah aku penasaran banget soal kulineran di Jogja. Boleh tuh kali rekomendasi apa yang udah kalian cobain dan Lebar. aku harus coba ini gitu. Apa ya? Lebar. Aku tuh jarang makan di luar soalnya. Masak. Masak enggak juga sih. Terus gimana? Nggak makan. Nggak makan Ya udah burjo dekat kosan aja. Itu terbuat. Maksudnya jarang mengeksplor yang kayak kulineran gitu kan. Makan ya udah makan. Maksudnya JJ nih kayaknya. Iya, aku tuh suka banget. Ada listnya nih, ada kulineran. listnya. Sampai aku tuh punya ini loh. Oh, punya Ntar ini. Editor ya? Makanan Di Zoom. ini punya banyak banget. Jadi aku list, aku habis makan apa aja. Oh, gitu. Iya, kayak misalnya ini ada dari Jatinangor ini es coklat tempuyangan juga ada. Terus ini ada sate Bayu. sapi. Sate Ratu juga terkenal tuh ya. Iya. Iya. Terus ini Jatinangor, kalian wajib coba sih Jatinangor. Oke, boleh. Itu enak banget, kayak 11-12 sama merek BA-nya sebelah. ya? Merek sebelah tapi Iya sih sebenarnya. love it banget. Gitu. Udah, gimana enak? Lumayan. Ya sesuai apa yang bilang Tapi Jimmy sih. aku nih kalau tadi Barah cerita soal burjo, sebenarnya burjoan tuh apa sih, kan itu hype banget tuh di anak-anak perkuliahan. Iya. Istilah burjo itu apa sih gitu? Sebenarnya aku juga tahu burjo tuh di sini. Aku Oh, kira tuh iya. burjo kayak ya udah Bubur kacang hijau gitu ya. ya. Orang apa namanya jualan bubur kacang hijau tok gitu. Terus kan kalau di sana kan namanya warteg ya. Oh gitu ya. Kalau di sini burjo ternyata dia ya sama kayak warkop lainnya, warmindo lah. Warkop tahu warkop? Warung kopi. Iya. Kalau di Lombok apa nih? Burjo kok Burjo. kopi. Ya kan dia jual sasetan. Oh, sorry. Iya. Kayaknya di Lombok nggak ada gitu. Nggak ada ya? Ada. Air laut ya jualnya ya. Iya betul. Oh iya. Air kelapa. Oh. Kan pinggir pantai pinggir kan. pantai. Minum Enak banget air ya? kelapa gitu. Kalau pengen healing gitu ke Ini pantai. juga banyak ya Ya sih. kan kita ngomongin Jogja ya, kenapa jadi ke Lombok? Oh iya. Gak apa-apa dong, kita Oh iya. sharing dulu. Iya. Iya. Tapi jujur aku juga main Lombok sih katanya. Oh iya, nggak apa-apa. Tempatnya pantai yang indah. Gitu. Yang pantai Pasir jangan Pink lupa, tuh, jangan lupa. oh iya, enggak sih kayak kesana. Iya dong. Beda, kita bisa ujian gitu ya. Terus kalau tadi kulineran, ya kita harus coba banyak Ya, explore kali ya belum. makanan-makanan. Belum lagi. Biar dari biar. Oh iya, nggak jadi deh. Iya deh. Kayaknya tadi udah sih Marah. jangan dong. Ini nih dari versi anak Lombok nih. Oh iya, Makanan yang makanan. Oh mungkin rekomendasi. makanan Jogja ya, mungkin kayak agak beda karena makanan Jogja tuh agak manis. Jadi oh iya. kita di sini agak susah mencari makanan. Jadinya makannya di situ-situ aja. Misalnya nemu nasi apa ya misalnya? Tahu nasi landi nggak? Nasi Tahu dong landi. ya. Ya depan Landi. Info. Nah, Nah itu iya bisa coba deh. Ntar habis nasi ini. lagi terus apa lagi tuh? Nasi landi kan tuh agak pedas kan. Jadinya kalau makan ke situ. Jadinya cari yang udah dirasa cukup buat lidah ke situ terus. Jadinya pulang-pulang nggak nyoba-nyoba yang lain. Gitu. Tapi kok gudeg nih, gudeg kan terkenal banget dari kalian gimana tuh? Suka nggak? Nggak. Sama belum nyoba. Oh belum coba? Waduh, Kalian wajib suka? banget cobain ya. Jadi Apaan sih? buat Bara JJ tolong ajak biar ya kita coba gudeg. Nanti ya. Kan Mau juga deh. nggak suka. Iya, Oh, kita iya. nggak suka. Gak apa-apa. Sama gimana? Oh iya besok ya, iya besok kita cobain gudeg dan lain sebagainya yang tadi direkomendasiin gitu. Terus kalau tadi kulineran, terus sekarang orang-orang di Jogja ini gimana sih? Apa bedanya nih? Contoh nih kamu dari Lombok. Kalau Lombok tuh kayak suaranya kalem, di Jogja tuh gini-gini atau ya Enggak. jangan orang Jogja deh. Sebenarnya Teman-teman apa ya? kamu gitu. Jogja sama mungkin tepatnya di Mataram. Kalau aku tuh di Mataram, di Lombok tuh di Mataram. Kerajaanmu. Oh beda, IPS sejarah ya. Ya nggak tahu ya asal-usulnya kenapa jadi Mataram. Nah jadi Mataram itu sebenarnya kayak miniatur Jogja gitu.
fisiknya sama, orang-orangnya nggak jauh beda, karena harganya juga nggak sama. Jadi di sini tuh aku nggak perlu nyesuaiin gitu loh, nggak terlalu nyesuaiin gimana kehidupan di sini gitu. Jadi ya udah sama aja sih kayak Mataram kalau aku sih. gitu. Orang-orangnya juga sama. Jadi orang Mataram juga banyak di Jogja. Dulu kuliah di Jogja, baliknya ke Mataram. Balik lagi. Sama kepala daerah Mataram juga dari Jogja. Dari Dulu kuliahnya di Jogja. Gitu sih banyak mahasiswa Mataram di sini banyak. Oh gitu. Kalau dari Bara, Ini pertanyaan apa ya? soal karakteristik nih. Aku ini aku. Sponsor ya. Aku yang editor. Aku nggak merasa beda-beda banget juga sih, sama aja. Atau mungkin aku nggak pernah keluar rumah, jarang keluar rumah, jadi kayak nggak merasakan perbedaan yang signifikan banget sih. Kalau dari aku, karakter orang-orangnya aku jauh lebih bisa terbuka gitu. Kayak semisal, oh orang dari sana kayak gini, terus orang dari kayak gini. Jadi lebih banyak terbuka sih. Tapi kalau untuk makanannya, kalau dari Sidoarjo dari Jawa Timur kan lebih ke gurih ya. Dan di sini tuh manis. Aku tuh belum pernah, Itu lagi. belum pernah nemu yang sambal yang kayak enak gitu loh. Di sana kan pedes itu kayak pedes banget itu. Burudi. Tapi kalau di Itu bukan iya benar-benar. Bukan dari dari Sidoarjo. mana? Iya dari Sidoarjo. Dari Surabaya. Apa tadi? Sidoarjo. Pedes. Surabaya, Sambal kan? burudi. Hah, ini sponsor lagi. Iya, Burudi kita Enak, dikasih sumpah. sambal gitu. buat anak kos. Terus Ah. di sini tuh masih belum nemu bakso yang benar-benar enak. Bakso yang benar-benar enak, sambal yang enak gitu. Jadi kadang aku nyari tuh makanan-makanan yang khas Jawa Timur kayak soto khas Lamongan, terus rawon, terus kayak tahu tek itu biar bisa kayak pulang Balik gitu. gitu ya. Kalau logat nih, kalian gampang nggak sih nyesuaiin atau kalian jadi terbawa atau gimana nih? Kan biasanya Susah kelihatan sih. banget. Awal-awal pas ini banget sejujurnya culture shock karena orang-orang ngomong Jawa kayak bisa nggak ngomong bahasa Indonesia aja gitu. Kayak aku nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti masalahnya dia ngomong apa gitu. Terus sekarang ya udah aku menyesuaikan. Soalnya kalau di sana juga kan ngomongnya lo gue kan. Kalau di sini tuh kayak kasar banget tuh ngomong lo gue gitu. Ya berusaha adaptasi pakai aku kamu, pakai ya sekarang udah imbuhan kata-kata Jogja lumayan Iya, lah po, jadi gitu. iya po gitu Yes. lumayan lah Ya wes, So, udah, ya ya wes. wes Ya banget. Ya wes, kalau bisa lah. Piar, Kalau aku dari bahasa susah, dari logat susah. Kayaknya bedanya kayak kalau menurut aku sih bedanya agak lumayan jauh sih. Oh, iya. Kayak kadang-kadang kalau ngomong sama orang sini pakai logat Lombok tuh kadang mereka nggak ngerti karena kosakata kita tuh agak beda. SPOK-nya tuh loh. Ya. Jadi kadang misalnya bentar lagi, aku misalnya lagi bentar. Jadi agak dibalik-balik gitu. Jadi permasalahannya di situ sih kalau soal bahasa. Kalau dari gue. Kalau dari aku sih, aku nggak sebegitu culture shock ya. Soalnya kan sama-sama orang Jawa gitu kan. Jadi kayak monggo, gini buatan. Jadi aku udah terbiasa di lingkungan Jawa. Tapi aku pernah di satu kejadian lah gitu. Waktu itu kan biasanya kalau di Lombok kita tuh kunci stang. Kunci stang kan bahasanya. Iya, Kita kunci stang kan. Kalau parkir di mana-mana tuh kunci stang. Harus ya. Iya kan jadi kebiasaan. Satu waktu aku tuh kunci stang di sini. Nah, dia nunggu tuh sampai aku keluar dari supermarket lah gitu. Dia sampai kamu jangan kunci stang sih, saya capek angkat motor. Gitu-gitulah dia kayak marah gitu. Oh iya maaf karena saya dari sini. beda Kayak gitu. ya lumayan lah ya, beda yang harus kita menyesuaikan lah, ya, beradaptasi. Ya terus kalau event nih di Jogja ini yang udah kalian ikuti nih kan, Jogja ini kan terkenal dengan kotanya para mahasiswa ya. Mahasiswa terus ada kegiatan-kegiatan atau apa. Nah kalau event yang pernah kalian ikuti itu entah konser musik mungkin Datengin ya, atau boleh kalian jadi panitia atau dateng gitu ikut serta mungkin boleh deh. Menjauh Dari siapa? dulu ya. aku mungkin event ya. Paling event-event Kampus. galeri. Kayak event-event galeri kayak yang apa sih lukisan-lukisan. Mungkin konser
baru Jogja Volkswagen kayaknya waktu Silon Seven sama Sheila Gang. Aduh. Kalau Sheila Gang gitu. Banyak nih abis ini ya. Iya, kita tag Sheila Gang. Nah, gitu deh pokoknya. Usia itu sama paling itu aja sih kok konser baru itu. Kalau Aku Banyak sih kayaknya. baru satu kayaknya kalau nonton di Jogja ya. Waktu itu Jurassic punya isi. Kalau panitia nih. Dia kebetulan kayaknya masih beda-beda kampus sih. Belum, semoga ya dapat. Coba kali-kali luar. Volunteer apa volunteer gitu. Oh, volunteer. tarik kita tarik. Iya deh. Dari JJ. Aku sih selama di Jogja belum pernah ikut konser apapun karena sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka yang terlalu ramai gitu loh sebenarnya dari aku anaknya ekstrovert tapi emang kadang tuh kalau ramai tuh aku kadang pusing gitu loh jadi aku masih belum bisa ikut gitu kan tapi kalau doain ya jadi aku tuh lagi kayak daftar buat jadi volunteer dari volunteer konser musik. semoga terima ya teman-teman. Info ya kalau ada open volunteer. Karena emang bekal banget nih ya kayak mahasiswa biar ya pengalaman terus apa gitu ya. Terus kalau ngebahas soal event-event yang diikuti terus motivasi kalian nih sebenarnya pengen apa gitu loh ntar keluar dari Jogja entah jadi apa gitu sebenarnya motivasi kalian gitu. Agak berat ya. Kita rada serius Sebelum dikit masa depan. Aduh. Udah semester tua ya terus dibahas nih. Semester 2 kita. Enggak tahu banget. Remaja. Aku nggak apa sih yang penting lulus aja dulu kayaknya. Maksudnya yang penting lulus Yang penting cepet lulus gitu. dulu, lulus tepat Come waktu. out ya. Iya, amin. Siapa? Jadi nih. Kalau aku pengen lebih ke aku pengen jadi kayak apa ya pengen jadi ini gitu loh masih banyak gitu loh aku pengen jadi kru TV pengen terus pengen jadi PR juga pengen terus kayak pengen jadi PNS juga pengen terus apalagi kayak pengen keluar negeri jadi pasti pengennya banyak banget gitu loh PNS ya info orang ini emang pengennya itu PNS gitu ya. katanya terjamin gitu. Gak masalah mau PNS mau apa yang penting tujuannya tetap apa Ya. sukses. Amin. Kalau dari ya Mungkin kalau dari aku untuk sekarang ambil ilmu sebanyak-banyaknya dulu dari Jogja karena aku mikir di Lombok sumber daya manusia tuh sangat mumpuni untuk diolah lagi jadinya apapun yang ada di sini ilmu apapun mungkin bisa dikembangin lagi di Lombok dibawa ke Lombok bawa ilmu tetap pokoknya balik lagi ke gue gitu ya. iya kayak gitu sih. Aduh biar banget Lombok Dalam wali kota ya? aduh Iya, wali Allah. kota aduh amin kita aminkan ya guys Tapi teman-teman jangan lupa di calling ya siapa tahu butuh bawahan gitu ya. PNS PR-nya butuh PR-nya gitu ya. Yes, Iya. ya. Udah ngomongin soal kuliah, udah makanan, udah sekarang soal apa? Relationship. Aduh, ini agak sensitif tapi menarik nih. Kisah cinta mahasiswa di Jogja. Aduh, dari siapa nih? Aku nggak mau nunjuk deh. Dari Ayo. Farah. Boleh nih. siapa? Enggak ngerti kembali. Oke, gini dulu ketemu udah ada doi kah atau ketemu di Jogja atau gimana gitu kan? Digital. Ketemu di Jogja sih. Jogja ini tempat spesial gitu ya. Padahal kita saat maksudnya di Jabodetabek juga tapi ketemunya di Jogja. Tetap ya di Iya. Via Apa itu Apa apa? Relationship. jomblo ya atau gimana? Ada iya yang Ada kan? Iya tetap. Pasti di Lombok. Enggak di Jogja. Ketemu di Jogja apa gimana? Ketemu di gitu. Ketemu di jalan. Gimana dong? Digital. Oh enggak dong, enggak Kalau udah apa. selesai UTS kita take down. Pasti siap lagi. Jadi aduh masa digital. Mungkin enggak sebut nama Iya ya. sih. Ya mungkin tadi kan udah tuh di TikTok, FYP gitu, DM, bla 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 bla. Akhirnya online semester berapa ya? Semester 3 atau 4 akhirnya
ke Jogja buat ketemu beberapa, mungkin ada kurang dari sebulan, balik Lombok lagi kayak gitu balik waktu main. Tapi aku baru ini loh, masih ketemu hasil dari sosial media gitu ya. Jadi biasanya kan pada trust issue tuh ya, sosial media ketemu gitu, apalagi pakai aplikasi gitu kan. Kalau ini kan iya sih, sebenarnya ada apa ya, kekurangan kelebihannya sih kalau dari kayak gitu mungkin Gak sesuai. iya, kadang bukan sesuai. Beda dong, beda. Sesuai mungkin. kenapa pengalaman Ya, ternyata apa ya bedanya mungkin. Kalau saja kan harus kenalan dari awal banget Iya nih. kayak gitu terus. Apa ya tadi? Kok dari TikTok konten apa tuh yang FYP itu? Konten apa ya kayak Apa gue ya? Bukan dong. Apa tuh? gali apa ya kayak apa video-video singkat gitu loh. Oh, Kayak- day in kayak- my life iya, gitu ya. iya, kayak gitu dah pokoknya. Kebetulan Iya. lewat waktu itu tahu orang Jogja, sat Dan gitu ya. Ya akhirnya sekarang. Untung dibalas sih DM. Iya loh. Sebenarnya pertama, aduh, jadi kan pertama nggak dibalas. Jadi curhat, sesi curhat biar gitu ya. Terus fight on spirit. Aduh, keren-keren. Ini boleh dicontoh ya teman-teman yang lagi berjuang memperjuangkan cintanya gitu. Oh dari JJ nih gimana nih? Ketemu di Jogja juga atau gimana? Iya, dulu tuh pernah sekelas gitu loh. Waduh. Online atau offline tuh saat itu? Kok bisa gitu, kok bisa Online, gitu. terus kayak Sama nggak sih kasusnya berarti kan online? Iya, Jadi, iya, iya. tapi kan aku sekelas gitu jadi tahu dia tuh kayak gimana. Terus akhirnya kayak PDKT setahunan lah mungkin akhirnya ketemu. Akhirnya yus Lanjut. akhirnya lanjut. Sama-sama orang Jogja atau Enggak, dia orang Purwakarta. JJ Sidoarjo ya tadi ya? Iya. Jadi Sidoarjo ya baik-baik aja deh kalian ya besok. Cowoknya di mana sekarang? Cowoknya di Pas gitu Pas kayaknya. pengetahuan JJ, guys, kita lihat. Jangan dong, jangan ya. Kita yang lain terus gitu ya. kebetulan aku juga punya pacar kedua sih. Ini di Korea ya? Iya. Udah tahu banget nih di Korea gitu. Aduh. Kim Taehyung, ayo lamar aku. Aduh, jangan dong. Berarti kalau ngomongin ini ya apa? Gak ada di LDR ya? Enggak. Alhamdulillah. Tapi kalau kalian nih, aku pengen tahu tentang kalian. Kenapa kita terus coba? Iya, coba ceritakan. Makasih loh ya pertanyaannya. Kalau aku sih Jogja juga ya. Jogja ini emang mempertemukan orang-orang apa ya? Aduh. Sama ternyata. Iya, pokoknya kita Orang mana tuh? ada. Kalau karena ini ada hak untuk tidak menjawab ya. Jadi nggak masalah. Tahu gitu dari tadi kita. Iya, kita udah menjawab. Kita langsung masuk ke content this or that nih. Jadi Nama siapa nih? Iya, namanya this or that. Kita pokoknya jawab cepet aja, gitu ya. Jawab cepet aja. Nggak ada kuota. Dari mana dulu? Iya. Kan bareng dong. Belum. Barengan gitu. Iya. Oke, satu kali pertanyaan ya. Nggak ada kuota atau nggak ada listrik? Enggak ada listrik. Ada. Apa baik deh? 1, 2, 3 gitu ya. Iya. Gak ada kuota atau gak ada listrik? 1, 2, 3. Gak ada kuota. Listrik. Kenapa listrik? Kita cari yang beda. Kenapa? Gak ada listrik. Oh iya nggak ada foto kan ada masih doang. Ya kan? Aku tahu mikir oh ya kalau ada listrik masih ada kuota. Aku Iya. kayak nggak bisa gitu loh. Oke, lanjut ya. Makan pakai tangan atau makan pakai sendok? 1, 2, 3. Makan pakai tangan. Tangan ya? Iya. 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 Apalagi nasi Terakhir. Iya. Nasi padang. Sip, harus pakai tangan ya. Pergi bubur. Ini kan Fir kurang relate tapi nggak apa-apa ya, dijawab aja. Pergi nggak mandi atau pergi nggak make up? 1, 2, 3. Pergi nggak. Fir bingung ya? Nggak make up atau nggak mandi? 1, 2, 3. Nggak mandi. Yang Ngapain make up? Nggak make up loh. Udah wangi. yang penting Apa make wangi up? dulu gitu ya. Oke. Yang penting pakai lipstick itu Oh. udah seger banget. Oh ya, make up kan apa sih? Ya itu deh. Ya udah banyak lah ya. Oke. Nggak bawa uang atau nggak bawa handphone? 1, 2, 3. Nggak bawa uang. Setuju? Masih ada mobile banking. Yes. Yes. Gunung atau pantai? 1,
2, 3. Apa? Gunung. Aduh, Bosan banget. gimana nih? Aku capek Bosen. naik. Maunya mah yang seger cepet Iya, gitu ya. hawa dingin. Oke, nahan lapar atau nahan haus? 1, 2, 3. Nahan haus. Lapar lah. Enggak, aku haus. Wah, gak bisa nih Aku kalau lapar itu Orang tuh obat gemeter. minum mati tau. Ya udah. Oke deh, serah kalian gitu ya. Iya dah. Lanjut, belanja di all shop atau belanja di store? 1, 2, 3. Store. Terakhir ya, mendingan makanan pedes atau makanan manis? Tuh, 2, 3, pedes. Manis. Panis lagi. Pedas manis. Jadi jadinya pedes manis gitu Iya. ya. Oh, iya. Oke, gitu sekian. Thank you banget buat Ian, Bara, dan juga JJ. Selebeu. Aduh, JJ Slebeo ya. Tetap harus tonton sampai selesai konten of Gen Z karena kita bakal bertemu di episode selanjutnya. Cukup sekian dari episode kali ini. Bye bye. Bye bye.